Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah Keraton Yogyakarta Hadiningrat di Indonesia. Sejarah Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggarahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram, Kartasura, dan Sukarta yang akan dimakamkan di Imamgiri. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta atau Kerajaan Surakarta. Sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 144 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, Gapura Gladak, dan kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki balariung-balariung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Keraton Ngayogyakarta atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah air mata Umbul Pacet Hokan yang ada di tengah hutan beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I berdiam di Pesanggarahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Perpindahan boyongan Sultan dan pengikutnya dari Gamping menuju Keraton Yogyakarta Hadiningrat ditandai dengan candra sengkalan Dewi Naga Rasa Tunggal. Dwi berarti dua, naga bermakna 8, rasa bermakna 6, dan tunggal bermakna 1. Sehingga dibaca sebagai 1682 tahun Jawa. Pembacaan sengkalan dilakukan secara terbalik dari belakang, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. Sengkalan tersebut bermakna tentang kesatuan, kegotong royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala, serta keyakinan akan keselamatan, ketentraman,
dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun. Secara fisik, Istana para Sultan Yogyakarta memiliki 7 kompleks inti, yaitu Siti Hinggil Ler Balarium Utara, Kemandungan Ler Kemandungan Utara, Sri Manganti Kedatonan Kemalan, Kemandungan Kidul, Kemandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul, Balarium Selatan. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi karena Yogyakarta, dan untuk itulah pada tahun 1995 Kompleks Keraton dengan Yogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan UNESCO. Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Ngen Yogyakarta Hadiningrat. Keahlian dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda Theodor Guettier, Thomas Piguet, dan Lucier Adam yang menganggapnya sebagai arsitek dari saudara Pakubuwono II. Surakarta bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton adalah desain dasar lengkap kota tua. Yogyakarta membangun Keraton Ngen Yogyakarta Hadiningrat diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756 menurut penanggalan Masehi atau 13 Suro 1682 menurut kalender Jawa. Bangunan lain ditambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta. Berikut bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemunggaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono VII bertahta tahun 1921 sampai 1939. Dahulu bagian utama istana dari utara ke selatan, kini bagian-bagian utama Keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah Gapura Gladang, Kompleks Alun-alun Ler Lapangan Utara, dan Masjid Raya Kerajaan, Kompleks Pengelaran, Kompleks Siti Hinggil Ler, Kompleks Kemandungan Ler, Kompleks Sri Manganti, Kompleks Kedaton, Kompleks Kamanirbaya yang biasanya disebut Pelengkung Gading. Bagian-bagian sebelah utara Kedaton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan simetris. Sebagian bangunan di utara Kompleks Kedaton menghadap arah utara dan di sebelah selatan Kompleks Kedaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedaton sendiri bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat. Namun demikian pada bangunan yang menghadap ke arah lain selain bagian-bagian utama yang berporos utara sampai selatan, keraton juga memiliki bagian-bagian lain atau bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Rotowijayan, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota. Mula-mula Sawo Jajar, kemudian di dalam Mangkubumen di sekeliling keraton. Di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok atau dinding, cepuri, dan bulewerti. Di luar dinding tersebut
Ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton, antara lain Tugu Putih, Gedong Krapyak, Diem Kepatihan, Istana Perdana Menteri, dan Pasar Beringharjo. Secara umum, tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang sangat tinggi dan dihubungkan oleh regol yang biasanya bergaya Semartinandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut renteng atau batu rana. Pada regol tertentu, penyekat ini terdapat ornamen yang khas. Bangunan-bangunan Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Tiongkok. Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk atau berkonstruksi joglo atau denvasi atau keturunan konstruksinya. Joglo terbuka tanpa dinding disebut dengan bangsal, sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan gedong atau gedung. Selain itu, ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut peratag. Pada pembangunannya, bangunan ini beratap seng dan bertiang besi. Permukaan atap joglo berupa trapesium, bahannya terbuat dari sirap, genting tanah maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang disebut dengan sakaguru yang berada di tengah bangunan serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas, maupun yang lain. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu, misal menguntur tangkil, memiliki ornamen Putri Mirong, inspirasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra. Di tengah tiangnya, untuk batu alias tiang umpak berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas, warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai biasanya terbuat dari batu, pualam putih, atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada bangunan tertentu dilengkapi dengan batu persegi yang disebut selagilang. Secara harfiah diartikan sebagai batu berkilau, tempat menempatkan singgasana sultan. Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya, termasuk kedekatannya dengan jabatan penggunaannya. Dalam upacara garebeg, sebagian masyarakat mempercayai apabila mereka mendapatkan bagian dari gunungan yang diperebutkan, mereka akan mendapat tuah tertentu seperti kesuburan tanah dan panen melimpah bagi para petani. Selain itu, saat upacara sekaten, sebagian masyarakat mempercayai jika mengunyah sirih pinang saat gamelan sekati dimainkan atau dibunyikan akan mendapat tuah awet muda. Air sisa yang digunakan untuk membersihkan pusaka pun juga dipercaya sebagian masyarakat memiliki tuah. Mereka rela berdesak-desakan sekadar untuk memperoleh air keramat tersebut. Benda-benda pusaka keraton juga dipercaya memiliki daya magis untuk menolak bala atau kejahatan. Konon, bendera Kakak Tunggul Wulung, sebuah bendera yang konon berasal dari kain penutup Ka'bah di Makkah, dipercaya dapat menghilangkan wabah penyakit yang pernah menyakiti masyarakat Yogyakarta. Bendera tersebut dibawa dalam suatu perarakan mengelilingi benteng Baluwerti. Konon peristiwa terakhir terjadi pada tahun 1947. Dipercaya pula oleh sebagian masyarakat bahwa Kiai Jegot, roh penunggu hutan beringin tempat keraton Yogyakarta didirikan, berdiam di salah satu tiang utama di dalam Agung Prabayaksa. Roh ini dipercaya menjaga ketentraman kerajaan dari gangguan.